Hercules atau Herakles dalam mitologi Yunani adalah salah satu pahlawan paling terkenal sepanjang masa. Ia dikenal sebagai putra Zeus, raja para dewa, dengan seorang wanita fana bernama Alkmeneo. Sejak lahir, ia sudah menjadi sasaran kebencian Hera, istri Zeus, karena lahir dari perselingkuhan. Hera berusaha membunuhnya dengan mengirimkan 2 ular ke tempat tidurnya saat bayi. Namun Hercules kecil menunjukkan kekuatannya dengan mencekik kedua ular itu. Kisah ini membuatnya terkenal sebagai anak yang luar biasa. Sejak itu, takdirnya sebagai pahlawan besar mulai terlihat. Ia tumbuh dengan fisik kuat dan keberanian tinggi. Masa kecil, Hercules diwarnai dengan latihan keras dalam berbagai bidang. Ia belajar seni bela diri, memanah, musik, dan mengendarai kereta. Namun karena kekuatannya yang luar biasa, ia sering tanpa sengaja melukai orang lain. Suatu ketika, ia bahkan membunuh gurunya sendiri saat berlatih karena tidak bisa mengendalikan tenaganya. Hal ini membuat Hercules dikenal berwatak keras namun penuh penyesalan. Ia kemudian lebih serius mendalami ilmu perang. Semua orang mengakui bakatnya sebagai pejuang sejati. Ia menjadi simbol kekuatan manusia di atas rata-rata. Hidupnya terus diarahkan pada jalan kepahlawanan. Saat dewasa, Hercules menikahi Megara, putri dari Raja Thebes. Dari pernikahan itu, ia memiliki beberapa anak. Namun Hera, yang masih menyimpan dendam, membuat Hercules dilanda kegilaan. Dalam kondisi tidak sadar, ia membunuh istri dan anak-anaknya. Saat kesadarannya kembali, ia diliputi rasa bersalah yang sangat dalam. Untuk menebus dosanya, ia pergi ke Orakel Delphi mencari petunjuk. Sang orakel memerintahkannya untuk mengabdi pada Raja Eurystheus dari Tirins. Inilah awal mula rangkaian tugas terkenal yang disebut 12 pekerjaan Hercules. Semua tugas itu dianggap mustahil bagi manusia biasa. Pekerjaan pertama Hercules adalah membunuh singa Nemea yang kulitnya kebal senjata. Setelah berjuang keras, ia berhasil mencekik singa itu dengan tangan kosong. Ia kemudian menggunakan kulit singa sebagai baju zirah dan kepalanya sebagai pelindung. Penampilan ini membuatnya semakin menakutkan bagi musuh. Tugas kedua adalah membunuh Hydra, ular berkepala banyak yang jika satu kepala dipotong akan tumbuh lagi. Hercules berhasil mengalahkannya dengan membakar leher yang dipotong agar tidak tumbuh kembali. Dengan bantuan keponakannya, Iolaus, ia menyelesaikan pekerjaan itu. Kedua tugas ini membuat namanya semakin besar. Semua orang melihatnya sebagai pahlawan luar biasa. Tugas ketiga adalah menangkap rusa betina Kerinia yang sangat cepat dan suci bagi Artemis. Hercules harus mengejarnya selama 1 tahun penuh sebelum berhasil menangkapnya. Tugas keempat adalah menangkap babi raksasa Erymantian yang ia jerat dalam salju. Pekerjaan kelima adalah membersihkan kandang Raja Augeas yang dipenuhi kotoran ternak selama bertahun-tahun. Hercules menyelesaikannya dengan mengalirkan 2 sungai sekaligus ke dalam kandang. Pekerjaan keenam adalah mengusir burung Stymphalian yang berparuh besi dan berbahaya. Ia menggunakan alat pemberi suara dari Dewi Athena untuk menakut-nakuti burung itu lalu memanahnya. Setiap tugas semakin menguji kecerdikan dan kekuatan Hercules. Ia menunjukkan bukan hanya tenaga, tapi juga strategi. Pekerjaan ketujuh adalah menangkap banteng kereta yang buas dan merusak pulau itu. Hercules berhasil menjinakkannya dan membawanya hidup-hidup. Pekerjaan kedelapan adalah mencuri kuda pemakan manusia milik Raja Diomedes. Dengan keberanian, ia memberi makan sang raja sendiri pada kudanya hingga binasa, lalu membawa kuda itu. Pekerjaan kesembilan adalah memperoleh sabuk Hippolyta, ratu bangsa Amazon. Awalnya Hippolyta berniat memberi sabuk itu, tetapi Hera menyebarkan fitnah hingga terjadi pertempuran. Hercules berhasil mendapatkannya setelah peperangan sengit. Pekerjaan ke-10 adalah mencuri sapi raksasa milik Geryon. Setelah perjalanan panjang, Hercules berhasil membunuh Geryon dan membawa pulang ternaknya. Semua ini semakin menegaskan ketangguhan Hercules. 2 pekerjaan terakhir lebih sulit dan dianggap paling mustahil. Pekerjaan ke-11 adalah mengambil apel emas dari Taman Hesperides. Apel itu dijaga oleh naga raksasa dan nimfa sakti. Hercules meminta bantuan Atlas, Titan yang memikul langit, untuk mengambil apel itu. Dengan kecerdikannya, ia berhasil menukar peran kembali dan membawa apel emas.
Pekerjaan ke-12 adalah menangkap anjing neraka Cerberus, penjaga dunia bawah. Dengan izin Hades, Hercules berhasil menjinakkan Cerberus tanpa senjata. Ia membawanya ke dunia manusia, lalu mengembalikannya lagi. Dengan itu, Hercules menyelesaikan semua 12 pekerjaan. Namanya semakin dihormati sebagai pahlawan tak tertandingi. Setelah 12 pekerjaan, Hercules terus menjalani banyak petualangan lain. Ia ikut serta dalam ekspedisi Argonaut, bersama Jason mencari bulu domba emas. Ia juga berhadapan dengan raksasa, monster, dan bahkan para dewa. Namun kehidupannya tidak pernah lepas dari tragedi. Ia sering dikhianati atau diperalat dalam berbagai konflik. Meski demikian, ia selalu menunjukkan keberanian luar biasa. Hercules digambarkan sebagai manusia setengah dewa yang tidak kenal takut. Kisah hidupnya penuh dengan ujian dari para dewa. Semua itu membentuk legenda abadi tentang dirinya. Hercules juga sempat menikah lagi dengan beberapa wanita setelah kematian Megara. Salah satu yang terkenal adalah Deianira, yang kelak membawa nasib buruk baginya. Dalam perjalanan, mereka bertemu kentaur Nessus yang mencoba menculik Deianira. Hercules memanah Nessus dengan panah beracun dari darah Hydra. Sebelum mati, Nessus menipu Deianira dengan memberikan bajunya yang telah terkena darah beracun, mengklaim itu sebagai jimat kesetiaan. Deianira percaya dan menyimpannya. Kelak, baju itu menjadi penyebab kematian Hercules. Inilah tragedi besar di akhir hidup sang pahlawan. Seiring berjalannya waktu, Hercules terus menghadapi peperangan dan tugas-tugas berat. Ia berjuang untuk membebaskan banyak negeri dari penindasan. Namun hubungannya dengan Deianira mulai diuji ketika ia jatuh hati pada wanita lain. Deianira yang cemburu mengingat kembali baju Nessus. Ia memberikan baju itu pada Hercules dengan maksud mempertahankan cintanya. Namun begitu Hercules mengenakannya, racun Hydra mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga tidak tertahankan. Hercules sadar bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dalam penderitaan hebat itu, Hercules memutuskan untuk membakar dirinya sendiri di atas tumpukan kayu. Ia meminta seorang temannya untuk menyalakan api agar rasa sakitnya berakhir. Saat tubuhnya terbakar, para dewa turun tangan. Zeus, ayahnya, tidak tega melihat penderitaan putranya. Ia kemudian mengangkat Hercules ke Olympus dan menjadikannya dewa abadi. Hercules akhirnya terbebas dari penderitaan manusiawi. Ia dikenang sebagai pahlawan yang setia pada tugas dan berani menghadapi segalanya. Kematian dan keilahian menyatu dalam dirinya. Setelah diangkat ke Olympus, Hercules mendapat tempat terhormat di antara para dewa. Ia dinikahkan dengan Hebe, dewi muda yang melambangkan keabadian. Kehidupannya di Olympus digambarkan damai setelah perjalanan penuh penderitaan. Ia tetap dihormati sebagai pahlawan umat manusia. Banyak kuil dibangun untuk menghormatinya di seluruh Yunani. Kisahnya menyebar luas dan bertahan ribuan tahun. Hercules menjadi lambang kekuatan, ketabahan, dan penebusan dosa. Legenda tentangnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hercules tidak hanya menjadi tokoh Yunani, tetapi juga Romawi dengan nama yang sama. Dalam tradisi Romawi, kisahnya diadaptasi namun tetap menonjolkan kepahlawanannya. Patung dan karya seni banyak dibuat untuk menggambarkan tubuh kuatnya. Ia sering digambarkan dengan kulit singa Nemea dan gada besar. Pengaruhnya merambah ke sastra, teater, hingga budaya populer modern. Tokoh ini menjadi arketipe pahlawan yang menginspirasi banyak cerita lain. Dari tragedi, penebusan, hingga pengangkatan menjadi dewa, semuanya membentuk narasi abadi. Hercules tetap menjadi figur mitologi paling terkenal hingga kini. Kisah Hercules mengajarkan banyak hal tentang manusia dan dewa. Ia menunjukkan bahwa, meski setengah dewa, ia tetap mengalami penderitaan manusiawi. Kesalahannya membawa konsekuensi yang harus ditebus. Namun, ketekunannya dalam menghadapi tugas mustahil membuatnya dihormati. Hercules menjadi teladan bahwa keberanian dan tekad bisa mengalahkan segala rintangan. Meski penuh tragedi, hidupnya berakhir dalam kemuliaan. Dari manusia fana, ia diangkat menjadi dewa abadi. Kisahnya adalah salah satu warisan mitologi terbesar dunia.